Bagaimana nasib Baim Wong selanjutnya? Apakah akan menikah lagi sepeninggal Paula Verhoeven? Semakin naik karirnya atau nyungsep? Dan kita mungkin tahu bahwa karir Baim Wong ini naik lagi sejak dia terkenal saat dulu membintangi banyak sinetron dan semakin menanjak karirnya, terutama dibarengi saat dia menikahi Paula Verhoeven yang menjadi seorang supermodel kala itu. Saya agak mungkin nggak pengen ngomong, tapi mungkin karir Baim Wong ini atau citra Baim Wong di mata para ibu-ibu di Indonesia ini mungkin akan nggak pernah sama lagi. Sehingga kalau dibilang akan melesat naik, saya malah takut akan stagnan dan jika tidak bijaksana akan malah turun dan mungkin nggak sesukses sebelumnya. Apakah tidak ada sama sekali kemungkinan untuk kembali dengan Paula Verhoeven? Saya melihat sebenarnya ini ada dan sangat besar. Dan Paula pun sebenarnya menginginkan hal itu kan. Ini mantap memilih menjadi duda. Bagaimana nasib Baim Wong selanjutnya? Apakah akan menikah lagi sepeninggal Paula Verhoeven? Semakin naik karirnya atau nyungsep? Saya telah melihat menggunakan kartu-kartu saya dan saya menemukan ada 10 poin yang ingin saya share kepada kalian. Jika kalian kebetulan mengalami hal yang serupa, mungkin ini saatnya kalian menonton hal yang sama yang mungkin saja kalian menjadi orang yang ada dalam sebuah proses perceraian atau bingung ingin bercerai atau lanjut saja. Jika ini tidak cukup, silakan hubungi nomor di bawah sini dan izinkan saya membacakan kartu untuk masa depan, perkawinan, dan hubungan cinta kalian. Saya menganggap bahwa rezeki pria itu datang dari pernikahan dan memiliki keturunan. Karena sejatinya rezeki ini diturunkan kepadanya sebelum untuk dibagikan kepada anak dan istrinya kelak. Maka sulit untuk tidak mengatakan bahwa kesuksesan dan rezeki atau rizki yang didapatkan oleh Muhammad Ibrahim ini karena dirinya saja atau karena doa ibundanya. Tapi juga karena dia menjadi imam atau suami dari Paula Verhoeven dan ayah dari kedua anak yang tampan bernama Keanu dan Kenzo. Semua AdSense itu, film-film yang sekarang diproduksi, saya kira ada gono gini rizki yang ada di dalamnya. Dan kita mungkin tahu bahwa karir Baim Wong ini naik lagi sejak dia terkenal saat dulu membintangi banyak sinetron. Kemudian karena lahirlah generasi yang berikutnya seperti Farel Bramasta, Rangga Azov, maka sudah saatnya dia harus beralih ke bisnis yang lain. Dan kebetulan dia mencoba peruntungannya di YouTube menjadi seorang prankster dengan menjadi pohon, menjadi mirip YouTuber Jepang kalau nggak salah ya. Dan terus kemudian menjadi seseorang yang membagikan rezeki ke orang yang lainnya. Ini satu hal yang lain juga. Dan semakin menanjak karirnya, terutama dibarengi saat dia menikahi Paula Verhoeven yang menjadi seorang supermodel kala itu. Karir Baim Wong ini menanjak pesat, sejalan dengan karir Raffi Ahmad yang menikahi Nagita Slavina, Rizky Bilar yang menikahi Lesti Kejora, Atta Halilintar yang semakin moncer setelah menikahi Aurel, dan walaupun nggak bersama Teuku Ryan ini berhutang karir yang sangat besar pada Ria Ricis. Mungkin ini sedikit berbeda dengan wanita yang menikahi seorang pria pengusaha Kalau artis wanita tuh harus menikahi pria pengusaha untuk di akhir-akhir karirnya untuk menutup kisah perjalanannya dengan sebuah akhir yang manis. Dan saya sebenarnya melihat bahwa Paula ini sangat memungkinkan untuk menjadi rem dari Baim Wong yang memang orangnya ini sangat energik dan berapi-api. Sehingga bisa menyeimbangkan emosi dan ego pria seorang Baim Wong ini tadi. Dan ini terbukti dengan bisnis yang semakin menanjak, rumah dan kantor yang baru, dan anak yang terlahir sehat dan juga lucu-lucu ini. Dan terus kemudian mungkin ibu-ibu di luar sana ini tidak simpati, beberapa tapi lumayan banyak. Karena Baim Wong ini sepertinya ingin mengambil hak asuh anaknya yang masih kecil dan butuh atensi dan juga perhatian dari ibundanya ini untuk menjadi hak milik dia sepenuhnya. Tapi apakah bisa seorang laki-laki harus mengurus anak yang masih kecil ini tadi dan harus berkonsentrasi dengan bisnisnya yang semakin menggurita, terutama film terbarunya yang sukses keras di pasaran? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik
untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Saya agak mungkin nggak pengen ngomong, tapi mungkin karir Baim Wong ini atau citra Baim Wong di mata para ibu-ibu di Indonesia ini mungkin akan nggak pernah sama lagi. Sehingga kalau dibilang akan melesat naik, saya malah takut akan stagnan dan jika tidak bijaksana akan malah turun dan mungkin nggak sesukses sebelumnya. Belum lagi jika ternyata Baim Wong di sini harus mencari pendamping baru yang saya yakin pasti akan dilakukannya. Nah, kira-kira siapa pendamping baru Baim Wong ini? Dan akankah rezekinya akan menarik sama dengan rezeki Paula Verhoeven? Saya sih melihatnya menggunakan kartu saya bahwa pendamping Baim Wong ini mungkin akan berasal dari seorang pemeran juga, pendatang baru mungkin, karena saya lihat gap usianya ini agak lumayan. Dan bisa saja dia akan menemukan di proyek film barunya nanti ini tadi. Tapi berbicara tentang itu, apakah tidak ada sama sekali kemungkinan untuk kembali dengan Paula Verhoeven? Saya melihat sebenarnya ini ada dan sangat besar. Dan Paula pun sebenarnya menginginkan hal itu tadi. Bukan karena dia akan terbukti berselingkuh. Tidak. Saya masih menganggap bahwa bisa saja yang akan terjadi ini adalah sebuah kesalahpahaman saja. Tapi karena sudah kadung melakukan sebuah konferensi pers yang kemarin itu dikatakan, maka saya kira ini semua akan lebih sulit daripada yang seharusnya. Di mana saya sebenarnya sangat menentang, mengontenkan segala hal dalam segala permasalahan secara spontan. Kalian bisa lihat ada di konten yang lain. Dan saya merasa bahwa ini semua bisa saja akan berlarut panjang dan berefek kepada karir keduanya. Tapi untuk Paula Verhoeven, saya melihat bahwa karirnya akan lebih baik daripada sekarang. Dan jika ini memang terjadi, maka dia sangat mungkin untuk berjumpa dengan seorang pria yang akan menjadi suaminya dan bisa saja melahirkan seorang anak yang lainnya. Maka sebenarnya yang harus dilakukan di sini adalah secepatnya diselesaikan proses ini agar tidak terlalu lama dan anaknya nanti di kemudian hari akan harus menonton perseteruan ini dan merasakan perasaan yang berbeda, di mana mereka seharusnya mendapatkan kasih sayang yang sama dari kedua orang tuanya. Perceraian dalam bentuk apapun pasti akan meninggalkan luka pada anak yang mereka kandung dan besarkan ini. Dan jika kalian mengalami hal yang serupa, silakan hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membaca kartunya dan menunjukkan jalan yang terbaik yang mungkin saja akan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.